Dian Kerok kekalahan timnas adalah STY. Merasa tertekan dan tidak sanggup dengan target yang diberikan Erick Thohir. Berikut berita sengkapnya. Usai dibantai Jepang, oleh Romani bikin Erick Thohir kaget dengan pernyataannya. Berikut pernyataan mengejutkan oleh Romani. Kekalahan 0 hingga 4 timnas Indonesia atas Jepang dalam laga kemarin memicu perdebatan sengit di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Shin Tae-yong yang digadang-gadang sebagai pelatih kelas dunia justru dinilai gagal menunjukkan taringnya meski memiliki deretan pemain terbaik yang dipersiapkan dengan matang. Banyak yang menilai bahwa tekanan besar dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjadi salah satu penyebab Shin Tae-yong kehilangan kepercayaan diri. Target tinggi yang diberikan, termasuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tampaknya membuat sang pelatih asal Korea Selatan ini tertekan dan tidak mampu berpikir jernih dalam merancang strategi yang tepat melawan Jepang. Padahal secara materi skuad Garuda memiliki pemain-pemain dengan potensi luar biasa, termasuk beberapa nama yang berkarier di luar negeri. Namun alih-alih tampil percaya diri, permainan Indonesia justru tampak lesu, tanpa arah dan mudah dihancurkan oleh Jepang yang tampil agresif sejak menit awal. Kritik pun mengalir deras kepada Shin Tae-yong. Banyak pihak mempertanyakan apakah ia benar-benar mampu memanfaatkan materi pemain yang ada atau malah terlalu terfokus pada tekanan eksternal. Jika kondisi ini terus berlanjut, apakah Shin Tae-yong masih layak memimpin timnas Indonesia di tengah ekspektasi yang begitu tinggi? Pecinta sepak bola Indonesia kini menanti langkah Erick Thohir berikutnya. Apakah akan tetap memberikan kepercayaan penuh kepada STY ataukah mulai mempertimbangkan opsi lain demi menyelamatkan mimpi besar Indonesia? Pasca timnas Indonesia dibantai Jepang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung memastikan kembali ketersediaan Ole Romani mau atau tidak dinaturalisasi. Jawaban Oli sangat mengejutkan. Ole Romani pemain yang diproyeksikan menjadi striker timnas Indonesia, sedang dalam proses naturalisasi agar dapat memperkuat skuad Garuda melawan Bahrain dan Australia pada Maret 2025. Erick Thohir pun memastikan langkah ini setelah bertemu dengan pemain tersebut pada Sabtu (16/11). Erick menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Ole Romani dilakukan usai pertandingan. Dalam pertemuan itu, Erick menilai Romani memiliki potensi besar dan dedikasi yang tinggi untuk membela Indonesia. Dia pun menekankan bahwa kecintaan Romani terhadap Indonesia menjadi salah satu faktor penting dalam proses ini. Meskipun peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia semakin kecil setelah kekalahan dari Jepang dengan skor 4-0, Romani tetap menunjukkan komitmen kuat. Ole Romani yakin dapat membawa perubahan positif bagi performa timnas di laga-laga berikutnya. Makanya setelah pertandingan saya tanyakan lagi, kita kalah 4-0 dibantai Jepang. Yakin? Kata Erick Thohir mencontohkan obrolan dengan Ole Romani. Dia bilang yakin. Saya akan bisa bikin perubahan buat tim Indonesia, lanjut Erick Thohir. Saat ini timnas Indonesia memang menghadapi kendala di sektor striker. Selama ini pemain naturalisasi yang bergabung ke skuad Garuda lebih sering mengisi posisi back, gelandang, atau winger. Kehadiran Romani diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya serang tim sekaligus memperbesar peluang meraih poin dalam kualifikasi. Proses naturalisasi Romani diharapkan selesai tepat waktu sehingga ia bisa menjadi bagian penting dari komposisi tim yang lebih solid dan kompetitif. Timnas Thailand dikabarkan tertarik untuk merekrut bek muda berbakat keturunan Indonesia, Elkan Bagot, yang kini bermain di Inggris. Thailand melihat peluang karena Elkan belakangan ini jarang mendapat menit bermain bersama timnas Indonesia.
Namun dengan tegas, Elkan menolak tawaran tersebut dan menyatakan komitmennya untuk tetap setia membela Garuda. Elkan Bagot yang kini bermain bersama Ipswich Town di Liga Inggris sudah menarik perhatian banyak pihak sejak bergabung dengan timnas Indonesia. Dengan tinggi dan kemampuannya yang solid, Elkan menjadi bek yang diandalkan. Hal ini membuat Thailand yang tengah membangun tim tangguh di Asia tertarik untuk mengajak Elkan bergabung. Beberapa media di Thailand bahkan menyebutkan bahwa mereka siap menaturalisasi Elkan agar ia bisa memperkuat skuad mereka. Namun Elkan Bagot langsung memberikan pernyataan tegas mengenai pilihannya. Pemain bertalenta ini menyatakan bahwa ia ingin terus membela timnas Indonesia. Indonesia adalah negara yang pertama kali memberi saya kesempatan bermain di ajang internasional. Saya merasa bangga dan terhormat bisa mengenakan seragam timnas Indonesia. Saya akan terus memberikan yang terbaik untuk Indonesia, ujar Elkan. Di media sosial, para pendukung timnas menyambut hangat keputusan Elkan tersebut. Banyak penggemar yang mengungkapkan rasa bangga dan apresiasinya. Ini baru pemain yang punya jiwa nasionalis. Loyalitasnya membuktikan bahwa Elkan bermain untuk negara bukan hanya kesempatan, tulis salah satu penggemar di Twitter yang mendapat banyak dukungan dari pengguna lainnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong juga mengapresiasi sikap Elkan. Elkan adalah pemain yang memiliki mental kuat dan semangat besar. Kami sangat menghargai keputusannya untuk tetap bersama Indonesia. Kami akan terus mendukung perkembangannya di timnas, ucap Shin Tae-yong dalam pernyataan resminya. Semoga harapan admin ini menjadi kenyataan. Amin. Langkah PSSI untuk timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong membuat heran media Vietnam. Dalam salah satu beritanya, media Vietnam Soha menyoroti persiapan timnas Indonesia jelang Piala AFF 2024 yang sebentar lagi akan berlangsung. Selain membahas soal timnas Indonesia, media Vietnam tersebut juga menyoroti kondisi yang sedang terjadi pada tim kuat di Piala AFF 2024. Ternyata, secara kebetulan tim-tim kuat di Asia Tenggara tengah mengalami masalah yang cukup berat. Satu persatu tim memiliki masalahnya yang cukup serius, tak terkecuali timnas Indonesia. Menurut media Vietnam Soha, timnas Indonesia kemungkinan besar tidak akan bisa diperkuat oleh pemain-pemain intinya, terutama pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa. Penyebabnya adalah karena Piala AFF tidak termasuk dalam jadwal resmi FIFA, sehingga kemungkinan besar klub tak akan mau melepas pemain mereka untuk membela timnas Indonesia. Hal serupa juga terjadi pada Thailand yang kemungkinan tidak bisa diperkuat hingga 10 pemain inti mereka. Satu hal yang membuat heran media Vietnam adalah langkah berani PSSI untuk mengatasi masalah dari timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini. Menurut media Vietnam, PSSI sangat berani untuk mengirim timnas Indonesia U22 sebagai tim yang akan bermain di Piala AFF 2024. Tentunya langkah PSSI ini sangat berani karena tim lainnya mengirimkan skuad utama mereka. Namun langkah ini harus diambil agar skuad utama timnas Indonesia bisa fokus kepada sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk fokus di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka memutuskan hanya menggunakan skuad timnas Indonesia U22 untuk berlaga di Piala AFF 2024, tulis media Vietnam Soha. Berita menggembirakan datang untuk pecinta timnas Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, dikabarkan tengah mempersiapkan formasi baru dengan menduetkan dua bek andalan, Elkan Bagot dan Kevin Dix, yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia pada 8 November 2024. Dengan kehadiran Dix yang sudah dinaturalisasi, Shin Tae-yong kini memiliki pilihan kokoh di lini pertahanan yang digadang-gadang akan semakin memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi kompetisi internasional. Kevin Dix, pemain kelahiran Belanda dengan pengalaman bermain di berbagai liga Eropa, akhirnya bergabung resmi dengan timnas Indonesia setelah proses naturalisasi yang cukup panjang. Dengan posisinya sebagai bek kanan yang tangguh, Kevin Dix menawarkan ketenangan, pengalaman, dan kemampuan bertahan serta menyerang yang sudah teruji.
Di sisi lain, Elkan Bagot yang lebih muda namun juga penuh potensi telah membuktikan kualitasnya di posisi bek tengah dalam beberapa pertandingan timnas sebelumnya. Duet antara Dix dan Bagot ini diharapkan akan menciptakan benteng yang sulit ditembus, menjadikan timnas Indonesia semakin solid di belakang. Dengan duet ini, timnas Indonesia akan lebih kuat dalam bertahan dan stabil di belakang. Kehadiran Dix akan membantu menutup kekosongan di sisi kanan, sementara Elkan menjadi pemimpin di area pertahanan tengah. Jika Sintayong berhasil mengintegrasikan keduanya, Indonesia tidak hanya akan sulit ditembus tetapi juga memiliki lini belakang yang siap mendukung serangan. Kombinasi Bagot dan Dix juga meningkatkan kepercayaan diri skuad Garuda. Di bawah asuhan Sintayong, Indonesia siap tampil lebih tangguh dalam kompetisi Asia dan mampu menantang lawan-lawannya dengan skuad yang semakin solid. Para pendukung berharap duet ini akan membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi dan siap bersaing di kancah internasional. Timnas Thailand dikabarkan tertarik untuk merekrut bek muda berbakat keturunan Indonesia, Elkan Bagot, yang kini bermain di Inggris. Thailand melihat peluang karena Elkan belakangan ini jarang mendapat menit bermain bersama timnas Indonesia. Namun dengan tegas, Elkan menolak tawaran tersebut dan menyatakan komitmennya untuk tetap setia membela Garuda. Elkan Bagot, yang kini bermain bersama Ipswich Town di Liga Inggris, sudah menarik perhatian banyak pihak sejak bergabung dengan timnas Indonesia. Dengan tinggi dan kemampuannya yang solid, Elkan menjadi bek yang diandalkan. Hal ini membuat Thailand yang tengah membangun tim tangguh di Asia tertarik untuk mengajak Elkan bergabung. Beberapa media di Thailand bahkan menyebutkan bahwa mereka siap menaturalisasi Elkan agar ia bisa memperkuat skuad mereka. Namun Elkan Bagot langsung memberikan pernyataan tegas mengenai pilihannya. Pemain bertalenta ini menyatakan bahwa ia ingin terus membela timnas Indonesia. Indonesia adalah negara yang pertama kali memberi saya kesempatan bermain di ajang internasional. Saya merasa bangga dan terhormat bisa mengenakan seragam timnas Indonesia. Saya akan terus memberikan yang terbaik untuk Indonesia, ujar Elkan. Di media sosial, para pendukung timnas menyambut hangat keputusan Elkan tersebut. Banyak penggemar yang mengungkapkan rasa bangga dan apresiasinya. Ini baru pemain yang punya jiwa nasionalis. Loyalitasnya membuktikan bahwa Elkan bermain untuk negara bukan hanya kesempatan, tulis salah satu penggemar di Twitter yang mendapat banyak dukungan dari pengguna lainnya. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, juga mengapresiasi sikap Elkan. Elkan adalah pemain yang memiliki mental kuat dan semangat besar. Kami sangat menghargai keputusannya untuk tetap bersama Indonesia. Kami akan terus mendukung perkembangannya di timnas, ucap Sintayong dalam pernyataan resminya. Semoga harapan admin ini menjadi kenyataan. Amin. Program naturalisasi untuk pemain keturunan terus digalakkan PSSI. Setidaknya ada 16 pemain di era Sintayong yang menjalani proses tersebut demi memperkuat timnas Indonesia. Nama terbaru yang resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) melalui proses naturalisasi adalah Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Kedua pemain berdarah Indonesia Belanda itu juga sudah mencatat debut bersama Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas muncul pertanyaan, sampai kapan program naturalisasi dilakukan? Apakah di masa depan 11 pemain utama yang masuk line up semuanya diisi amunisi blasteran? Ex-co PSSI Arya Sinulinga memberikan jawaban. Sampai kapan? Sampai kita nggak butuh pemain yang kurang. Ya, kalau kita butuh pemain masa nggak diambilkan Sayan? Kalau lokalnya ada yang bisa ngimbangi ngapain pula? Ujarnya saat berbincang dengan Hamka Hamzah di kanal YouTube-nya belum lama ini. Kebijakan naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia menjadi program jangka panjang PSSI. Itulah sebabnya mengapa banyak pemain belia yang dinaturalisasi. Justin Hubler dan Rafael Struijk misalnya yang kini baru menginjak 21 tahun. Pak Erik selalu katakan kita butuh 150 pemain dari U-Strip 15 sampai senior, jadi kita penuhi semuanya total 150. Jadi regenerasinya enak, kalaupun nanti ada yang tertinggal masih ada regenerasi berikutnya, papar Arya Sinulinga.
Bisa dilihat pemain senior kan sedikit seperti Tom Haye, Jay Itzes masih muda, jadi ini proses yang kalau kita lihat adalah di mana kita kurang di situ dimasukkan. Artinya gini kami PSSI, di mana kurang kami cari pemain. Kalau perlu kita cari ke Pluto mana tahu ada keturunannya. Tapi kalau cukup ngapain tapi sesuai kualitas ya lanjutnya. Kabar buruk kembali menghampiri persiapan timnas Indonesia jelang pertandingan krusial melawan Jepang. Salah satu bek andalan yang selama ini diharapkan memperkuat lini pertahanan, Mads Hilgers, dipastikan absen akibat cedera. Hilgers yang tampil impresif di Liga Belanda bersama FC Twente mengalami cedera yang membuatnya tidak bisa bergabung dengan skuad merah putih dalam waktu dekat. Kondisi ini jelas menjadi pukulan berat bagi pelatih Shin Tae-yong yang sedang mempersiapkan formasi terbaik untuk laga penting tersebut. Sementara itu, harapan untuk menggantikan Hilgers dengan bek keturunan lainnya, Kevin Dix, juga terhambat. Proses naturalisasi Dix hingga kini masih belum selesai, membuatnya belum bisa resmi membela timnas Indonesia. Situasi ini semakin mempersempit pilihan Shin Tae-yong dalam menyusul lini pertahanan, terutama mengingat kualitas lawan yang akan dihadapi, yaitu Jepang yang dikenal memiliki serangan cepat dan pemain berkualitas di lini depan. Sebagai langkah cepat, pelatih Shin Tae-yong akhirnya memutuskan untuk memanggil kembali Ilkan Bagot, bek muda berbakat yang selama ini tampil solid di Liga Inggris. Bagot yang sudah beberapa kali membela timnas Indonesia diharapkan bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan Hilgers dan memberikan stabilitas di lini pertahanan. Kehadiran Bagot dinilai sebagai opsi terbaik dan tercepat mengingat waktu yang sangat terbatas sebelum pertandingan melawan Jepang. Keputusan untuk memanggil Bagot juga mendapat sambutan hangat dari para penggemar timnas. Di media sosial banyak yang mendukung langkah ini dan berharap Bagot bisa menjadi benteng kokoh di laga melawan Jepang. Ilkan punya pengalaman dan mental yang kuat. Dia pasti bisa membantu pertahanan kita, tulis salah satu penggemar di Twitter, yang diikuti oleh ratusan komentar dukungan lainnya. Shin Tae-yong menyatakan bahwa kehadiran Bagot akan menjadi tambahan penting bagi timnas, mengingat pengalaman dan kemampuan bertahannya yang sudah terbukti. Kami membutuhkan pemain yang siap tempur dan Ilkan punya kualitas itu. Ini situasi yang tidak ideal, tapi kami akan tetap berjuang dengan sekuat tenaga, ujar Shin dalam konferensi pers terbaru. Legenda asal Brasil, Roberto Carlos, membocorkan cara agar timnas Indonesia mengalahkan Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pemilik tendangan kaki keras ini memberikan pesan tersirat kepada skuad Shin Tae-yong lewat video salah satu iklan minuman bersoda 22 tahun lalu. Video 2002 muncul iklan yang menampilkan Roberto Carlos sedang melawat ke Jepang. Bukan untuk berlibur melainkan untuk membela timnas Brasil di Piala Dunia 2002. Saat berada di bandara, Roberto Carlos bertemu seorang bocah yang kemudian meminta tanda tangannya. Sebagai tanda terima kasih kepada Roberto Carlos, si bocah pun memberikan minuman kepadanya serta melakukan ojigi atau membungkuk. Bagi orang Jepang, membungkuk di hadapan orang lain merupakan tanda hormat. Awalnya Roberto Carlos agak bingung dengan apa yang dilakukan bocah Jepang tersebut. Namun setelah mencari tahu, Roberto Carlos baru paham ojigi merupakan tradisi yang biasa dijalankan orang Jepang. Karena itu, ketika melakoni pertandingan menghadapi Jepang di pertandingan sepak bola, Roberto Carlos mencoba melakukan ojigi. Ketika hendak melakukan tendangan bebas, Roberto Carlos melakukan ojigi di hadapan para pagar betis yang berasal dari Jepang.
Sontak para pagar betis melakukan penghormatan balik alias juga melakukan ojigi kepada Roberto Carlos. Saat para pagar betis itu membungkuk, Roberto Carlos melepaskan tendangan yang meluncur mulus ke gawang Jepang. Apakah